Selamat pagi, siang, ataupun sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian di Desa Suci. Pada kesempatan kali ini, saya dari KKN Universitas Muhammadiyah Gresik akan melakukan sosialisasi penyuluhan teknik promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM. Sosialisasi ini akan membahas 6 hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, ciri khas produk, yang kedua, melihat pasar, yang ketiga, strategi dalam menentukan lokasi, yang keempat, strategi dalam melakukan promosi, yang kelima, mengenai pesaing, yang keenam, mengenai kontrol kualitas. Yang pertama, mengenai ciri khas produk. Di sini kita akan menentukan unsur pembeda produk Anda dibandingkan produk lainnya. Yang pertama, apakah produk yang Anda hasilkan, yaitu tentang apa yang membedakan produk Anda dengan produk yang serupa. Kemudian, apa keunggulan dari produk Anda dari produk yang lain. Kemudian, apakah calon pembeli dan pembeli mengetahui keunggulan dari produk Anda ini dibandingkan produk yang lain. Kemudian, menciptakan jenama atau brand. Yang pertama, memberi nama untuk produk Anda. Ketika kita membuat produk, membuat nama merek akan membantu pembeli mengingat produk Anda, sekaligus memudahkan Anda untuk menciptakan citra dari produk tersebut. Kemudian yang kedua ada membuat logo. Dalam membuat logo, sebagai permulaan tidak perlu terlalu rumit. Cukup untuk membuat produk Anda berbeda dari produk yang lain. Kemudian yang kedua, melihat pasar. Di sini kita harus mengenal pembeli produk Anda dan menyesuaikan dengan preferensi mereka. Kita harus bisa mengenali bagaimana karakteristik pembeli Anda. Seperti contohnya di bawah ini. Ibu Susi merupakan ibu rumah tangga berumur 49 tahun, suka kemasan besar dengan harga yang lebih murah. Sedangkan ada Pak Asep, pengunjung berumur 21 tahun, suka membeli jajanan ringan sambil menikmati pemandangan alam. Yang ketiga yaitu menentukan lokasi. Tentang cara untuk menentukan lokasi Anda menjual produk tersebut. Lokasi penjualan merupakan hal yang penting dalam melakukan sebuah bisnis. Dengan memiliki lokasi yang baik, pelanggan tentu saja dapat lebih mudah dalam membeli produk Anda. Dan Anda pun bisa menarik perhatian pembeli baru dengan cara kembali melihat pasar. Bagaimanakah pembeli produk Anda? Contohnya seperti ini. Semisal produk Anda itu banyak dibeli oleh anak-anak sekolah atau bahkan orang-orang yang bekerja, maka Anda harus menjual produk Anda itu di lokasi seperti perkantoran ataupun di depan sekolahan, seperti itu. Kemudian apabila Anda ingin memperluas penjualan produk Anda juga bisa melakukan penjualan pada sosial media. Karena melakukan penjualan pada media sosial juga memudahkan Anda untuk menjangkau pembeli baru dari berbagai tempat. Tapi sesuaikan dengan target pasar untuk penjualan produk Anda. Semisal ada media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp. Jika Anda melakukan penjualan pada Instagram, Anda bisa lewat Instastory atau posting, atau bahkan juga bisa lewat endorsement para selebgram. Berikutnya ada tips tambahan, yaitu yang pertama, informasi pada kemasan. Jangan lupa menambahkan nomor telepon dan sosial media pada kemasan produk Anda agar pembeli dapat dengan mudah menjangkau produk Anda. Yang kedua, nama akun. Ketika mendaftarkan produk Anda pada sosial media, gunakan nama akun yang singkat dan mudah diingat oleh para pembeli agar para pembeli dapat dengan mudah mencari produk Anda. Kemudian yang terakhir, manfaatkan fitur sosial media untuk mempromosikan produk Anda. Kemudian yang keempat ada strategi dalam melakukan promosi.
Anda harus mengetahui apa itu promosi. Setelah menentukan lokasi penjual produk, Anda harus dapat membagikan informasi mengenai produk Anda dalam promosi. Hal ini dilakukan untuk menarik pembeli baru. Berikut contoh-contoh promosi yang dapat dilakukan. Melalui story atau cerita, yaitu Anda dapat mengunggah kiriman produk Anda pada fitur cerita, WhatsApp, dan Instagram, ataupun semisal Telegram. Dengan begitu, bisnis Anda akan terlihat lebih hidup, karena calon pembeli terus-menerus melihat produk Anda. Yang kelima, tentang pesaing, yaitu mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dari pesaing. Pesaing dalam bisnis adalah bisnis lain dengan produk dengan kategori yang sama dan memperebutkan target pasar yang sama dengan Anda. Contohnya, semisal Anda menjual produk keripik kentang, lalu ada orang lain juga yang membuat produk serupa dengan Anda, yaitu produk keripik kentang juga, dan memperebutkan target pasar yang sama dengan Anda. Semisal Anda menjual produk Anda ini untuk kalangan anak-anak sekolah, dan orang lain tersebut juga menjual produk kentang tersebut di kalangan anak sekolah juga. Itu yang dinamakan pesaing. Berikut merupakan contoh perbandingan dengan pesaing. Semisal Anda menjual produk minuman, pada UMKM Anda, variasi rasa yang Anda miliki sebanyak 4 variasi. Sedangkan UMKM biasa tidak ada variasi. Dan di UMKM standar terdapat 2 variasi. Di sini UMKM Anda sangat mengungguli dalam varian rasa. Kemudian pada variasi ukuran, pada UMKM Anda terdapat 2 variasi ukuran. Sedangkan di UMKM biasa terdapat 4 variasi ukuran. Kemudian pada UMKM standar terdapat 1 ukuran saja. Kemudian pada bagian jasa kirim, UMKM Anda tidak menjasakan jasa kirim. Sedangkan di UMKM biasa menyediakan jasa kirim. Di UMKM standar menyediakan jasa kirim. Tentu saja hal ini akan sangat merugikan bagi kita, karena pada pesaing lain menyediakan jasa kirim. Ketika ada orang yang tidak mau pesan secara langsung, maka Anda akan kebingungan jika ada orang yang memesan secara online. Yang keenam yaitu tentang kontrol kualitas. Terdapat 6 langkah dalam melakukan sebuah kontrol kualitas, yaitu yang pertama, tolak ukur. Menentukan indikator-indikator yang menjadi tolak ukur dalam kategori bisnis Anda. Kemudian yang kedua, fokus, yaitu berfokus pada indikator-indikator yang menjadi tolak ukur produk Anda. Dan yang ketiga, ada pengukuran, yaitu menyatakan tingkat baik buruknya indikator tolak ukur dalam nilai produk Anda tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu evaluasi. Meminta pembeli Anda memberikan penilaian produk Anda saat ini agar bisa dijadikan referensi dalam mengevaluasi kesalahan-kesalahan dalam produk Anda. Kemudian yang kelima, tentang pengembangan, yaitu melakukan perbaikan atau peningkatan dari hasil evaluasi sebelumnya, seperti yang saya jelaskan pada evaluasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pengecekan. Mengecek perubahan atau inovasi yang dilakukan pada kelompok kecil sebelum dijual untuk umum. Jadi setelah melakukan pengembangan, kemudian dicek lagi apakah ada perubahan yang dilakukan pada kesalahan sebelumnya.